Hai guys, selamat datang di Cius Film ya. Kali ini saya akan menciuskan sebuah film yang cukup menarik untuk Anda. Tapi seperti biasa, sebelum itu, teman-teman support channel ini ya dengan cara klik like dan subscribe. Jangan lupa bagikan supaya kita sama-sama bisa menghibur teman-teman yang lainnya. Yuk, mari kita langsung saja check out filmnya. Film dimulai dengan berbagai bencana alam yang terjadi di seluruh dunia. Mulai dari air laut yang meningkat, gempa bumi tornado, dan berbagai macam bencana alam lainnya. Alhasil sebagian besar area dari bumi menjadi gak bisa dihuni lagi. Sehingga banyak orang terpaksa harus pindah ke planet lain, yaitu ke planet Mars, dengan menggunakan kapal ruang angkasa raksasa bernama Aniara. Anira akan melakukan perjalanan selama 3 minggu. Dan selama di kapal, para penumpang bisa menghirup oksigen seperti biasa. Dan juga kualitas udara yang bersih. Maka dari itu memungkinkan para petugas untuk menanam rumput laut yang bisa dimakan sebagai pasokan makanan cadangan. Para penumpang akan dilayani seperti menggunakan jasa transportasi pesawat pada umumnya, di mana ada banyak pilot dan banyak petugas yang siap melayani para penumpang. Supaya para penumpang bisa tetap healing, Aniara mempunyai sebuah mall besar yang siap memanjakan mata-mata para penumpang. Dan juga tempat-tempat mantap lainnya, seperti restoran berjumlah 21, kolam renang, arena berbagai game, dan lain-lainnya. Tapi ada sebuah tempat healing terbaru yang belum diketahui banyak orang bernama Mima, yang merupakan AI atau kecerdasan buatan yang dirancang untuk memberikan penumpang sebuah pengalaman tentang masa lalu bumi yang subur dan hijau melalui realitas virtual yang benar-benar imersif, sehingga bisa bikin para penumpang tersentuh dari ingatan dan emosi mereka. Seorang petugas yang akan mengurusi tempat Mima itu adalah seorang wanita dengan panggilan Mima Rob, di mana dia menggunakan sebuah lift luar angkasa untuk bisa mencapai kapal Aniara yang lagi terparkir di luar bumi. Dan di tengah perjalanan, dia dan para penumpang yang berada di dalam lift berkesempatan melihat bumi untuk terakhir kalinya. Sebagai bentuk perpisahan, beberapa anak kecil melambaikan tangan ke arah bumi. Dan akhirnya Mima Rob dan para penumpang meninggalkan bumi untuk selama-lamanya. Ini membuat Mima Rob menjadi gelisah, karena dia harus melakukan perjalanan melewati ruang angkasa untuk pertama kalinya. Jadi dia cepat-cepat pergi ke Mima untuk healing. Dan akhirnya, dia pun merasakan kedamaian ketika berada di sebuah air terjun, seperti di bumi. Setelah itu, ada sebuah pengumuman kalau kapal udah mau berangkat. Oleh karena itu, pihak petugas meminta para penumpang untuk berbaring di tempat tidur dan mengencangkan sabuk pengaman sampai situasi pesawatnya aman untuk para penumpang bisa beraktivitas lagi. Selain itu, semua sistem komunikasi akan dimatikan sampai mereka mencapai planet Mars. Jadi para penumpang nggak bisa melakukan komunikasi apapun selama melakukan perjalanan di kapal. Mendengar pengumuman ini, Mima Rob memasuki kamarnya seperti di tempat kosan dan mengetahui kalau dia sekamar sama seorang wanita tua yang merupakan orang yang jago tentang astronomi dan salah satu petugas Aniara. Setelah Mima Rob mengamankan dirinya di tempat tidur, tiba-tiba barang-barang pada melayang sebagai pertanda kalau Aniara udah berangkat menuju planet Mars. Di 1 jam pertama, Mima Rob mulai bekerja untuk memperkenalkan Mima ke para penumpang. Tapi ternyata banyak orang yang gak tertarik untuk mencoba Mima, dan hanya sedikit orang aja yang tertarik. Mulailah beberapa orang itu untuk healing, di mana Mima Rob menggunakan sebuah alat pantau untuk bisa melihat apa yang Mima lagi tunjukkan ke salah satu penumpang. Dalam pikirannya, ketika Mima Rob terus memperkenalkan Mima ke beberapa orang, tiba-tiba Aniara mengalami goncangan hebat setelah Aniara keluar jalur dari seharusnya. Jadi para pilot berusaha untuk mengembalikan ke jalur yang benar.
Tapi di saat mereka mau melakukan itu, mereka mendapat peringatan error tentang daya mesin. Kapal menurun, yang ternyata itu gara-gara sebuah puing luar angkasa berbentuk seperti baut besar menembus lambung kapal dan menghantam reaktor nuklir kapal. Setelah kapal tiba-tiba membelokkan keluar jalur untuk menghindari tabrakan dengan puing-puing luar angkasa. Ini memicu kehancuran kapal yang akan segera terjadi. Jadi para pilot pun terpaksa mengeluarkan semua bahan bakar kapal untuk menghindari kejadian itu. Alhasil kapal gak memiliki kontrol navigasi lagi. Gak ada mesin untuk bisa mendorong kapal lagi. Dan karena itu, kapal pun gak ada kemampuan untuk bisa kembali ke jalur aslinya. Kapten pilot bernama Cevona berkeinginan untuk memberitahu situasi dan kondisi kapal ke banyak orang. Oleh karena itu, setelah para penumpang berkumpul di sebuah auditorium, Cevon berjanji ke para penumpang dan para petugas kalau mereka akan dapat melanjutkan perjalanan ke Mars setelah kapal melewati sebuah benda langit dan memanfaatkan gravitasinya untuk bisa kembali ke jalur yang benar. Tapi itu akan terjadi bukan dalam waktu yang sebentar, melainkan mungkin baru akan terjadi lebih dari 2 tahun, dan akhirnya banyak orang pun menjadi kaget. Beberapa orang masih bisa menerima kenyataan ini, namun tidak untuk beberapa orang yang merasa sulit untuk menerimanya. Sampai ada seorang ibu yang teriak-teriak histeris karena dia udah berjanji untuk ketemuan sama anaknya yang udah duluan berada di Mars. Jadi Mimarov mengantarkan si ibu untuk pergi ke Mima supaya dia bisa tenang, dan akhirnya dia pun perlahan-lahan merasakan ketenangan. Sementara untuk orang-orang lainnya, mereka dikasih kompensasi dengan makanan, yaitu bungkusan berisi cemilan. Di minggu ketiga, para penumpang masih beraktivitas secara normal. Tapi beberapa dari mereka mulai merasa bosan dengan aktivitas yang mereka lakukan. Oleh karena itu, mereka mulai mendatangi Mima untuk healing, dan akhirnya tempatnya pun mulai ramai dikunjungi orang. Jadi Mimarov meminta ke petugas untuk merekrut beberapa orang untuk membantunya mengurusi Mima. Namun si petugas kelihatan gak niat untuk membantu. Ketika mau tidur, Mimarov bertanya ke si astronom apakah mengetahui benda langit apa yang mau dilewati Cevon. Dan ternyata jawaban si astronom mengagetkan Mimarov. Yang ternyata gak ada benda langit yang bisa dimanfaatkan. Karena si astronom mengetahui kalau Anira gak akan melewati benda langit apapun sepanjang perjalanan. Alias Cevon udah berbohong. Alhasil Mimarov menjadi khawatir, sampai membuat dia gak bisa tidur. Jadi dia pergi keluar untuk melihat ruang angkasa. Dan akhirnya dia pun menjadi ketakutan sambil dilanda serangan panik. Oleh karena itu dia cepat-cepat pergi ke Mima untuk healing. Dan akhirnya dia pun merasakan ketenangan di saat berada di sebuah hutan. Gak cuma Mimarov aja yang mengalami serangan panik. Ada seorang penumpang dari negara lain yang mengalami hal serupa. Karena dia mendapat kabar dari si astronom kalau sebenarnya Anira gak akan bisa kembali ke jalur yang seharusnya lagi. Begitu mengetahui kalau Mimarov adalah orang yang mengurusi Mima, si penumpang bertanya apakah Mimarov adalah setan. Tapi dia gak menjawab dan mengajak si penumpang untuk healing. Dan akhirnya Mimarov pun malah diludahin. Merasa si penumpang sangat berkeinginan untuk tinggal di Mars yang dianggap seperti surga. Mimarov mengoreksi kalau Mars itu belum menjadi apa-apa untuk bisa seperti di bumi, melainkan masih sangat dingin dan hanya menumbuhkan tulip kecil yang tahan beku aja. Karena nggak mau si penumpang membuat orang lain menjadi ikutan panik, Mimarov dan para petugas memaksa si penumpang untuk healing di Mima, dan akhirnya dia pun menjadi tenang. Karena Mima udah semakin ramai, Mimarov meminta langsung ke Cevon beberapa orang untuk bisa membantunya mengurusi Mima. Yang disetujui Cevon. Mimarov lalu mau memastikan apakah benar Anira udah gak bisa kembali ke jalur yang seharusnya. Yang dijawab Cevon benar.
karena dia nggak mau banyak orang menjadi panik. Dan kapal Aniara ini bisa dibilang udah menjadi planet kecil yang berkelana di luar angkasa sekarang. Jadi setelah pasokan makanan anak udah pada habis dan para penumpang udah terbiasa memakan rumput laut, Chevoni baru akan mengumumkan kebenaran tentang nasib kapal ini. Di tahun ketiga, makin banyak orang yang pergi ke bar untuk healing selain di Mima. Salah satunya Mima Rap yang sebelumnya gak biasa pergi ke bar, sekarang udah sering ke bar untuk bersenang-senang. Di samping itu, ada sebuah pengumuman tentang tawaran pekerjaan untuk mengurusi tanaman rumput laut dan akan dibayar 2 kali lipat dalam bentuk poin yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi di Aniara. Selain masalah makanan, masalah minuman juga mulai muncul. Di mana ketika Mimarok meminum kopi, dia merasa kopinya nggak enak. Ternyata setelah ditelusuri, kualitas air putih yang digunakan udah buruk. Jadi para petugas berencana merekrut beberapa orang lagi untuk bekerja di pabrik pemurnian air. Suatu hari di saat memperhatikan para penumpang di Mima, untuk pertama kalinya dia bersuara dengan kalimat yang kedengaran tersakiti. Dilanjuti dengan seseorang yang mengalami kejang-kejang. Jadi Mimarok pergi memeriksa penglihatan orang itu, dan ternyata dia lagi kabur dari bencana kebakaran. Jadi Mimarok membangunkan orang itu untuk keluar dan menenangkan dia dari tangisannya. Melihat banyak orang yang masih pada mengantri untuk memasuki Mima, Mimarok pergi memeriksa penglihatan para orang lain. Dan ternyata mereka mendapat penglihatan yang buruk juga. Oleh karena itu Mimarok memutuskan untuk menutup tempat Mima lebih awal karena dia menduga udah terjadi sesuatu yang gak beres dengan Mima. Dan akhirnya orang-orang pun pada kecewa. Alhasil dia kena marah sama Chevon. Jadi Mimarok menjelaskan kalau Mima menginginkan istirahat karena mesinnya perlu istirahat setelah dipakai sama banyak orang. Dan jika dipaksakan, orang-orang akan mendapat penglihatan yang buruk seperti sebelumnya. Oleh karena itu dia meminta waktu 1 bulan untuk Mima bisa beristirahat. Tapi Chevon melihat kalau Mima itu udah menjadi kebutuhan bagi para penumpang untuk healing, supaya mereka bisa tetap tenang berada di kapal. Dan akhirnya Chevon pun menolak permintaannya Mima Rap. Dengan begitu banyak orang yang membawa ingatan mengerikan mereka tentang kehancuran bumi ke Mima, ditambah orang-orang yang main masuk ke dalam tempat, Mima menjadi kewalahan. Lalu dia bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri, dan akhirnya dia pun habis. Ini membuat banyak orang pada panik berlarian untuk keluar, dan setelah situasinya udah kondusif, banyak orang yang merasa kehilangan akan Mima yang udah membantu mereka untuk bisa merasakan ketenangan. Ketika si astronom kembali ke kamar, dia memberitahu Mima Rap kalau ada sebuah rumor tentang dia yang akan ditangkap sama para petugas. Karena dia diduga penyebab kenapa Mima bisa hancur. Ini nggak disetujui salah satu pilot bernama Israel, yang udah menjadi temannya Mima Rap sebelumnya. Karena Israel melihat kalau Mima Rap itu nggak melakukan kesalahan apa-apa. Jadi Chevon memperjelas kalau pihaknya sekarang udah bisa melakukan apa aja. Apalagi Mima Rap udah mendapat komplainan kalau dia diduga udah mengunci dirinya sendiri untuk menyabotase Mima. Alhasil Isagel menjadi kesal. Lalu menjadi lebih kesal di saat Chevon malah melakukan pelecehan seksual. Dan akhirnya dia pun dijatuhin. Sementara itu, Nimerap lagi mencoba untuk kabur dari pengejaran para petugas. Dan setelah dia bertemu dengan beberapa orang yang ngelihatin dia terus-menerus, dia merasa udah buntu untuk bisa kabur lagi. Oleh karena itu, dia menyerahkan diri ketika beberapa petugas berhasil menemukannya. Dan akhirnya dia pun masuk penjara. Di mana ternyata Isagel juga ada di sana dengan luka pukulan di wajahnya. Setelah dia disiksa sama salah satu bawahannya Chevon.
Di tahun keempat, orang-orang mulai berdoa untuk memohon mendapatkan titik terang akan nasib mereka berada di Aniara di tengah ruang angkasa ini. Selain itu, perasaan depresi mulai bermunculan, di mana beberapa orang mulai tidur sembarangan, sampai ada yang nekat dengan melakukan hal yang gak terpikirkan. Sementara itu, luka di mukanya Isagel udah sembuh, dan dia udah bersahabat dengan Mimarok selama di penjara. Sekarang mereka dan beberapa orang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan lainnya, di mana Mimarok menjadi guru untuk mengajarkan tentang luar angkasa. Sementara Israel menjadi staf di bagian logistik. Setelah mereka pergi menaruh barang-barang mereka dalam satu kamar, Mimarok dan Isagel pergi berenang bersama dan pergi ke tempat sauna untuk menghangatkan diri, di mana mereka bertemu dengan seorang wanita yang mengajak mereka untuk mengenang dan memuja Mima dengan mengikuti grup ajaran pemimpinnya. Berpikir itu seru, Mimarok dan Isagel pun setuju untuk mengikuti acara grup ajaran itu, di mana mereka melihat kalau anggotanya adalah wanita. Semua tapi setelah diikuti terus-menerus, ternyata ajaran itu mengharuskan mereka dalam kondisi tanpa sehelai benang. Dan ternyata ada anggota pria juga yang harus dalam kondisi serupa. Alhasil Mima, Rap, dan Isagel berpikir kalau ajaran ini adalah ajaran sesat. Namun karena mereka pikir ini menyenangkan, akhirnya mereka pun menjadi kebablasan. Di tahun kelima, Mimarok melihat Isagel yang kelihatan lagi sedih. Dan alasan dia sedih adalah yang ternyata karena dia udah hamil gara-gara mengikuti acara ajaran sesat dan akan melahirkan seorang anak di malam yang abadi ini dan gak akan merasakan yang namanya siang hari. Namun Mimarok berusaha menghiburnya dan berjanji akan menyingkirkan kegelapan ini dengan cara membuat proyeksi layar di luar jendela, sehingga orang-orang nanti bisa melihat pemandangan alam dari bumi yang indah lagi sebagai pengganti Nima. Namun setelah membicarakan hal itu ke Chavone, dia menolak permintaannya Mimarok karena dia berpikir generasi masa depan lebih penting untuk saat ini dan mau membuat Aniara ini seperti rumah bagi mereka. Dan akhirnya Mimarok pun menjadi kecewa. Setelah Israel berhasil melahirkan bayinya di dalam bak mandi, dia tampaknya masih sedih seperti sebelumnya. Dan dia nggak mau membicarakan kesedihan itu ke sahabatnya. Suatu hari Israel dan si astronom dipanggil lagi untuk bekerja. Karena teman-teman pilot menemukan sesuatu yang cukup besar untuk menampung bahan bakar dengan sebutan prop. Dan lagi dalam perjalanan menuju Aniara, Jati Mimarok dan kawan-kawan menduga kalau misi penyelamatan mungkin lagi dilakukan dari teman-teman mereka di bumi. Jati Kapten Chavone mengumumkan itu ke publik tentang kabar baik itu, di mana prop itu akan datang dalam waktu lebih dari 1 tahun untuk mencapai kapal. Dan akhirnya suasana hati semua orang pun meningkat menjadi lebih positif. Tapi setelah prob itu dibawa ke kapal untuk diperiksa di tahun ke-6, para petugas menyadari kalau ternyata mereka nggak dapat mengidentifikasinya asal-usulnya, atau apakah memang beneran mengandung bahan bakar. Namun Chavone nggak mau tahu dengan memerintahkan para petugas untuk terus mengidentifikasinya. Karena kelamaan untuk mengetahui nasib mereka selanjutnya. Orang-orang mulai bertanya tentang kejelasan kapal ini ke para petugas. Namun mereka mengaku belum mengetahui juga tentang hal itu. Sampai mereka harus menghentikan paksa salah satu penumpang yang mau menemui Chavone secara langsung. Beberapa waktu kemudian, para petugas masih belum berhasil untuk mengidentifikasi kejelasan dari probe. Dan akhirnya mereka pun kehilangan harapan untuk menjadi penyelamat bagi banyak orang. Alhasil si astronom menyimpulkan kalau kapal mereka nggak jauh beda dari sebuah peti mati sekarang. Dan dia menentang perintah Chavone agar para petugas tetap bersatu untuk mencegah penumpang kehilangan harapan. Karena nggak mau si astronom menyebarkan ketakutan-ketakutan lagi ke para penumpang.
Chevron menembakkan senjata setumannya ke kepala si astronom. Dan akhirnya dia pun habis. Setelah membuang mayat si astronom ke antah berantah, Mimarov dan kawan-kawan masih merasa kehilangan harapan untuk bisa selamat. Sampai mereka menjadi stres. Jadi mereka mulai mengonsumsi yang enggak-enggak. Sampai salah satu temannya, Mimarov, mulai teriak-teriak histeris, dilanjuti dengan ketawa-tawa. Sementara Mimarov sendiri berdansa bersama teman prianya. Di tengah perjalanan, kapal Anira mengalami goncangan lagi secara tiba-tiba karena suatu hal dari luar angkasa. Oleh karena itu, para petugas menyuruh semua penumpang untuk cepat-cepat mengamankan diri mereka. Tapi karena kejadiannya yang terjadi secara tiba-tiba, membuat beberapa orang tidak sempat untuk menyelamatkan diri mereka. Dan akhirnya mereka pun habis setelah terkena benda-benda yang keras. Alhasil situasi Aniara makin kacau. Jadi Mimarov cepat-cepat memeriksa kondisi Israel dan anaknya. Dan ternyata mereka masih baik-baik aja. Namun Mimarov menjadi heran ketika Israel memandangi keluar angkasa terus-menerus, menduga dia yang masih teler. Beberapa waktu kemudian, setelah permintaan pembuatan proyeksi, layarnya disetujui sama Cepone. Mimarov mulai membuat itu bersama para rekan. Sampai mereka berhasil membuatnya. Dan akhirnya, semua orang pun bisa melihat pemandangan alam dari bumi yang indah lagi. Mimarov kemudian mau memberitahu ke Israel kalau proyeksi layarnya udah jadi. Tapi di saat Mimarov mau membuka pintu kamarnya, pintu itu susah untuk dia dorong. Yang ternyata pintunya dihalangi sama Isagel yang udah melakukan hal yang gak terpikirkan. Mimarov lalu menyadari kalau anaknya Isagel gak ada di tempat. Namun setelah Mimarov pergi ke kamar mandi, dia sontak teriak di saat ternyata Isagel udah melakukan hal yang gak terpikirkan juga ke anaknya sendiri. Dan akhirnya Mimarov pun teriak-teriak histeris ke arah mereka. Di tahun ke-10, Chevron mau memberikan sebuah penghargaan di auditorium, di mana acara penghargaan itu didatangi sama beberapa orang aja yang kelihatan lesu, sambil diiringi seorang DJ yang lesu juga. Penghargaan ini untuk Mimarov yang udah berhasil membuat proyeksi layar yang indah. Dan setelah dikasih sebuah medali, dia melihat lengan Chevron yang ternyata udah dibalut. Dan membuat Mimarov menduga kalau Chevron pernah mencoba untuk melakukan hal yang gak terpikirkan sebelumnya. Meskipun udah mendapatkan medali, Mimarov merasa itu percuma dan akhirnya dia pun langsung tidur. Ini dikarenakan tingkat depresi yang semakin meningkat. Di Aniara, apalagi pasokan tangki, tanaman rumput laut yang diandalkan para penumpang untuk makanan dan air, udah terkontaminasi. Memasuki tahun ke-24, peti mati yang pernah disebut si astronom semakin nyata, di mana banyak penumpang yang udah habis hidupnya. Sementara Mimarov dan beberapa penyintas lainnya masih hidup. Dalam satu kesempatan, ketika Aniara masih terus melaju, dalam kondisi udah gelap sepenuhnya, Mimarov dan kawan-kawan duduk bersila di ruangan yang remang-remang, di mana ada seorang wanita yang bercerita tentang sinar matahari di bumi dan berdoa supaya dia dan semua orang bisa kembali disinari sama cahaya. Dan akhirnya doanya pun terkabul di tahun 5.981.407, di mana Aniara udah memasuki area konstelasi Lyra dengan bintang Vega yang menjadi salah satu bintang dalam konstelasi itu, dan berjarak 25 tahun cahaya dari bumi. Film diakhiri dengan Mimarov dan semua orang yang udah menjadi abu dengan sedikit tulang yang tersisa. Dan akhirnya Aniara pun mencapai sebuah planet yang hijau seperti bumi. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng dan like-nya ya. Thank you for watching.